Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Kita akan melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad. Kemarin kita sudah membaca sebagian muqaddimah, baik muqaddimah dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ataupun muqaddimah dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-muallifani rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa anal an uridu at-tabarruka bi ityani haditsaini syarifaini jalilaini. Sekarang saya ingin mengambil berkah dengan mendatangkan dua hadis yang mulia dan agung. Saya sekarang ingin mengambil berkah atau mendapatkan berkah tabarruk dengan mendatangkan dua hadis yang mulia dan agung. Fal hadithul awwalu, hadis yang pertama, ajazani bihi al-allamatu asy-syaikh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami. Hadis yang pertama adalah hadis yang aku diberi ijazah oleh al-allamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami, Tsummal Madani Al-Hambali, wa huwa Ibnu Utsman. Beliau adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an masyayikhihi, dari guru-gurunya, muttasilan ila Abi Dzarrin Al-Ghifari, yang bersambung sampai Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi di sini penulis kitab ini yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau menyampaikan bahwa akan menghadirkan dua hadis untuk mendapatkan keberkahan yang mulia. Hadis yang pertama adalah hadis yang dijazahkan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami. Dia adalah Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman, dari guru-gurunya yang bersambung sampai Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Dzar Al-Ghifari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersambung terus sanadnya. Ya, mulai dari Rasulullah, kemudian Ibnu Abu Dzar Al-Ghifari, terus sampai kemudian sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bersambung muttasil. Fi ma yarwihi an rabbihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi ini hadis yang Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang secara konten, secara isi itu berasal dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas Allah sendiri. Maknanya adalah Allah tidak mendolimi, tidak pernah berbuat zalim. Kepada hambanya Allah nggak pernah berbuat zalim. Ketika hambanya melakukan amal soleh, meskipun hanya kecil, sedikit, maka akan dapat balasan. Bahkan balasannya dilipat gandakan. Ya, maka Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Dan ketika hambanya itu berbuat dosa, ya, maka ya diberi balasan, bahkan diberi kesempatan untuk bertaubat. Tidak langsung diazab, tidak langsung disiksa. Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas diri Allah sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku telah menjadikan, ya, kezaliman itu di antara kalian adalah sesuatu yang haram. Jadi selain Allah menjadikan kezaliman itu haram untuk diri Allah sendiri, Allah juga menjadikan kezaliman itu haram dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Janganlah saling mendolim, saling berbuat dolim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun. Kalian semua, kullukum dhal, kalian semua adalah sesat. Kalian semua adalah sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kalian semua kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan beri hidayah kalian. Jadi semua orang itu akan tersesat. Semua orang adalah tersesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk meminta hidayah kepada Allah. Ya. Maka setiap kali sholat kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, setiap kita sholat membaca surat Al-Fatihah, kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', setiap kalian semua adalah lapar, orang yang lapar. Ja'i', orang yang lapar. Ya. Ja'i'un, orang yang lapar. Lawan kata dari ja'i' adalah syaba'an, kenyang. Kalian semua adalah orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kalian kepadaku. Ut'imukum, niscaya aku akan beri makan kalian. Jadi kita semua itu lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin, kalian semua adalah orang yang telanjang. Setiap kalian adalah orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka fastaksuni, mintalah pakaian kalian kepadaku. Mintalah pakaian kalian kepadaku. Aksuku, niscaya aku akan beri pakaian kalian.
Jadi kita semua itu adalah orang yang telanjang kecuali yang diberi pakaian oleh Allah. Alhamdulillah kita diberi pakaian oleh Allah. Jadi kita nggak telanjang. Aurat kita tidak kelihatan. Alhamdulillah kita juga bukan orang yang lapar karena kita diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang hari. Jadi kita itu banyak salah, ya, banyak salah. Manusia itu tempatnya salah. Ya. Kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia adalah orang yang pernah berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau bertaubat. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu berbuat salah pada malam dan siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba, dan aku mengampuni dosa-dosa. Jami'an semuanya. Jami'an semuanya. Jadi kita semua itu sering berbuat salah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kalian kepadaku. Ya, mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka niscaya aku akan mengampuni kalian. Jadi kita, ya, ketika berbuat salah diperintahkan untuk mohon ampun, istighfar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lang tablughu durri. Sesungguhnya kalian tidak mampu membahayakan aku. Sesungguhnya kalian tidak mampu membahayakan aku. Fatadurruni, sehingga bisa membahayakan aku. Walan tablughu ma'i naf'i, kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, maka kalian kemudian sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Jadi kita nggak bisa memberikan, tidak bisa melakukan sesuatu yang itu bisa membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ya, banyak orang, ya, kemudian bersekongkol ingin melakukan sesuatu yang itu sekiranya bisa membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak akan mampu membuat bahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, seandainya sesungguhnya orang-orang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan orang-orang terakhir dari kalian. Maksudnya adalah manusia yang paling awal dulu, sejak zaman Nabi Adam sampai akhir, sampai zamannya Nabi Muhammad SAW. Wa insakum, dan manusia-manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan jin-jin di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka berada pada hati satu orang yang paling takwa, minkum, di antara kalian. Maksudnya adalah ada satu orang, ya, yang ketakwaannya itu sama seperti ketakwaan orang yang seluruh manusia dari awal sampai akhir. Seluruh orang dari awal sampai akhir. Jadi ada satu orang yang
ketakwaannya ya, itu menyamai seluruh orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka yang demikian itu tidak menambahkan sedikit pun kerajaan. Tidak bisa menambah kuat kerajaan Allah, enggak berpengaruh sama sekali. Ya, tidak berpengaruh pada kerajaan atau kekuasaan Allah sedikit pun. Tidak ngaruh. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya sesungguhnya yang paling awal mulai dari orang-orang pertama dari kalian dan sampai yang terakhir dari kalian, manusia, jin, kanu ala afjari qalbi rajulin, mereka ada pada sebejat-bejat hati satu orang, minkum di antara kalian. Misalnya ada satu orang itu yang kebejatannya itu seperti kebejatan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Allah, mana qasadzalika min mulki syai'an, itu pun tidak bisa mengurangi sedikit pun kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ngaruh. Ya, tidak ngaruh sama sekali. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia pertama di antara kalian dan yang terakhir sampai yang terakhir di antara kalian, manusia, jin, semuanya qamu fi sa'idin wahidin, berada di atas satu tanah yang lapang, dalam satu lapangan maksudnya, ya, dalam satu lapangan. Jadi semuanya ya dalam satu lapangan, fi sa'idin wahidin, manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin, semuanya berada dalam satu lapangan. Fasa'aluni, kemudian mereka semuanya minta kepadaku, semuanya minta kepadaku dengan permintaan yang beda-beda. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku memberikan, ya, memberikan setiap, ya, setiap apa yang diminta oleh masing-masing dari orang-orang tersebut. Jadi semuanya dikasih, permintaannya beda-beda, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika mimma indi, maka semua itu tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku. Enggak mengurangi sedikit pun. Ya, meskipun Allah ngasih setiap dari mereka, setiap orang dikasih semua permintaannya. Ada minta rumah, ada minta istri, ada yang minta semuanya. Ya, itu enggak akan ngaruh pada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kama yang usul mikhyatu, kecuali itu hanya seperti berkurangnya, ya, mikhyat itu apa? Jarum. Berkurangnya jarum idza udkhilal bahra, ketika dicelupkan ke dalam air laut. Jadi misalnya jarum, ya, jarum ini ya, dicelupkan ke air laut gini, diambil, kira-kira air lautnya berkurang enggak itu? Enggak berkurang sama sekali, hanya berkurang sedikit saja yang nempel di jarum tadi. Itu sama ketika Allah memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya mulai dari awal sampai akhir, itu sama, ya, hanya apa? Hanya seperti air yang menempel di jarum tersebut setelah dicelupkan ke dalam air laut. Subhanallah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amalan kalian. Uhsiha, aku akan menghitungnya, lakum, untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan berikan balasan secara penuh
amalan tersebut untuk kalian. Jadi Allah akan berikan balasan secara penuh terhadap amalan-amalan kita. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka kemudian ketika kita nanti mendapati buku catatan amal kita, rapot kita, ketika diberikan oleh Allah, ya, faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan pada catatan amalnya nanti, buku rapotnya, ya, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Kok nanti ada orang mendapati catatan amalnya banyak bagusnya, nek rapot anak-anak mungkin nggak ada merahnya, ya, nilainya bagus-bagus, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang mendapati selain itu berarti banyak keburukan dalam buku catatan amalnya, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali pada dirinya sendiri. Karena itu salahnya sendiri. Enggak boleh mencela orang lain, nyalahke wong liya. Wih, gara-gara kowe aku berbuat dosa, enggak boleh. Ya, karena itu salahnya sendiri, maka ya dia hendaknya menyalahkan dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Nah, ini hadis yang pertama yang diketengahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini cukup masyhur, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya.